Oke, oke. Ya, oke. Halo, ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses mau urusan. Ya, oke. Sehat dan sukses mau urusan itu yang baik ya, memang baik kalau sehat dan semua urusan sukses. Wah, itu nyaman-nyaman ya, bagus-bagus, baik-baik. Ya, oke. Pada video ini saya akan membahas tentang pengawasan ketenagakerjaan dan hukum pidana. Pengawasan ketenagakerjaan dan hukum pidana. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa pengawasan ketenagakerjaan dikaitkan dengan hukum pidana? Ya, kenapa pengawasan ketenagakerjaan dikaitkan dengan hukum pidana? Karena dalam proses pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan hubungan kerja di suatu perusahaan dapat terjadi temuan adanya pelanggaran yang termasuk perbuatan pidana dan akan atau dapat berdampak dijatuhkannya sanksi pidana kepada pengusaha yang melanggar itu. Ya. Misalnya, satu perusahaan terbukti memberikan upah pekerja yang jumlahnya lebih rendah dari upah minimum yang seharusnya. Itu perbuatan pidana itu. Oke ya, baik. Oke, misalnya nih, ada perusahaan ya, misalnya PT Makmur Sejahtera. Oke. Berdasarkan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, terbukti PT Makmur Sejahtera melanggar ketentuan pasal 88E ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UJK), ya kan? Yaitu bahwa PT Makmur Sejahtera terbukti membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum yang ditentukan oleh undang-undang, katakanlah begitu. Perbuatan perusahaan termasuk pelanggaran dengan sanksi pidana. Itu contohnya begitu. Kira-kira ya seperti itu. Oke, baik. Pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan pasal 182 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 yang juga berwenang sebagai PPNS. Jadi ada istilah PPNS, singkatan dari penyidik pegawai negeri sipil. Jadi pegawai negeri sipil yang punya kewenangan melakukan penyidikan, bukan penyelidikan. Beda ya. Ini di sini adalah penyidikan, jadi bukan penyelidikan. Penyelidikan lain lagi, nanti akan saya jelaskan di video ini juga. Oke. Jadi pegawai pengawas ketenagakerjaan itu berwenang melakukan penyidikan atas kasus tersebut secara pidana. Ya katakanlah kasus PT Makmur Sejahtera itu, gitu kan. Kemudian menyerahkan berkas perkara kepada polisi untuk diproses lebih lanjut dan melimpahkan berkas kasus ke kejaksaan untuk diproses selanjutnya dan diserahkan ke pengadilan untuk disidang di pengadilan. Di sidang pengadilan ya nanti kalau memang terbukti memang secara sah meyakinkan melakukan perbuatan pidana, ya dihukum, dijatuhi pidana. Oke, seru ya, seru juga ya. Oke, berikut pembahasan lebih rinci dalam video ini. Oke, baik. Nah, jadi judul video ini adalah tentang pengawasan ketenagakerjaan dan hukum pidana, ya, dan hukum pidana. Oke. Pengawasan oleh pemerintah atas pelaksanaan hubungan kerja sangat perlu untuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan dilaksanakan dalam hubungan kerja. Ya, jadi hubungan kerja itu eh, semua apa yang dilakukan oleh pengusaha harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Oke. Ya. Angka 2, berbicara tentang pengawasan, bukan mustahil bahwa akan didapati terjadi pelanggaran. Bisa, ya, bisa terjadi pelanggaran pidana ya. Oke. Undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang 6 Tahun 2023, ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur tentang sanksi pelanggaran ada dua macam, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana ada dua macam juga, yaitu pidana penjara dan atau pidana denda. Oke. Angka 3 di sini ya. Adapun sanksi administratif diatur dalam pasal 190 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Cipta Kerja. Pelaksanaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah yang hingga kini PP atau peraturan pemerintah itu
belum terbit, belum terbit ya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 31 Maret 2023. Jadi sudah hampir setahun ini peraturan pemerintah yang mengatur tentang sanksi administratif belum juga muncul. Oke, ya, wah, apa boleh buat? Memang begitu keadaannya. Oke. Nah, kemudian, oke, pelaksanaan hubungan kerja itu ya diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kerjaan, yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang mengatur tentang tata cara prosedur pelaksanaan hubungan kerja. Berbicara tentang pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya akan ada dua kemungkinan besar, patuh pada ketentuan atau tidak patuh atau melanggar. Ya, jadi tidak patuh ya alias melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Dalam tidak patuh pada peraturan perundang-undangan ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan ini. Tidak patuh itu karena tidak tahu aturannya, memang nggak tahu. Ya bisa juga kan. Atau tahu aturannya tetapi sengaja melanggar aturannya. Wah, ini buruk sekali nih gitu ya. Apapun alasannya, ya apakah tidak tahu aturannya atau tahu aturannya tapi sengaja melanggar, ya faktanya telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Tentang kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dapat terjadi pada semua peraturan perundang-undangan. Jadi dalam undang-undang apapun itu bisa terjadi masyarakat tidak patuh. Ya, ada kelompok masyarakat atau individu masyarakat yang tidak patuh. Nah, misalnya melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas. Lalu lintas itu ada undang-undangnya kan, undang-undang lalu lintas. Misalnya melanggar, nggak pakai helm misalnya, itu melanggar kan? Oke, ya. Uh, Melanggar peraturan perundangan tentang perseroan terbatas, tentang PT, Undang-Undang PT, UU PT ya, tentang pemilu, tentang usaha pertambangan, tentang pendidikan, tentang kesehatan dan lain sebagainya, bisa juga terjadi pelanggaran oleh oknum-oknum masyarakat. Oke. Khususnya tentang kepatuhan terhadap pelaksanaan ketenagakerjaan, ya. Jadi kembali pada ketenagakerjaan, dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan ketenagakerjaan. Memang pengawasan ketenagakerjaan itu tugas pokoknya adalah untuk memastikan bahwa hubungan kerja itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Nah, kita tampilkan di sini uh, ini tentang hukum pidana dulu ya. Ini tentang hukum pidana. Di sini di sebelah kanan itu ada ya tertulis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sering disingkat dengan KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi undang-undang itu mengatur tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, pada undang-undang itu ya, pada undang-undang itu ada pengertian ya. Jadi pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Ini harus jelas dulu ya. Jadi pada pasal 1 angka 2 dan angka 5 dijelaskan tentang angka 2 adalah penyidikan dan 5 angka 5 penyelidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi di dan guna menemukan tersangkanya. Oke, itu penyidikan. Nah, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jadi belum positif. Nah, hasil-hasil dari penyelidikan itu yang kemudian disidik. Nah, kalau sudah disidik itu akan menentukan betul tidak dia melakukan perbuatan pidana apa tidak gitu kan. Guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jadi tahapannya adalah penyelidikan dulu baru kemudian penyidikan. Oke. Nah, oke. Jadi ada hukum pidana dan ada hukum acara pidana. Ya. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu hukum acara pidana. Mudahnya ya, mudahnya ya. Hukum pidana itu adalah isi tentang aturan dalam hukum pidana. Isinya hukum pidana. Ya, isinya hukum pidana. Disebut juga hukum material. Isinya hukum itu hukum material. Sedangkan hukum acara pidana adalah hukum formil. Jadi kalau ada kata acara di situ adalah hukum formil, yaitu hukum itu hukum juga,
yang memuat aturan atau tata cara untuk menegakkan berlakunya isi hukum. Jadi isi hukum kan tadi hukum material. Nah, untuk menegakkan aturan-aturan dalam hukum pidana atau hukum material itu, prosedurnya itu adalah juga hukum. Namanya adalah hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana itu adalah sekelompok hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana menegakkan hukum material yang dilanggar. Ya itu. Tata cara dalam persidangan pidana pengadilan itu ya. Jadi pengadilan kan ada tata caranya, ada hukumnya itu termasuk hukum acara pidana atau hukum formil. Dari KUHAP itu singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisikan tentang tata cara untuk pelaksanaan pengadilan pidana. Itu hukum formil, sedangkan KUHP singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisikan hukum material atau tentang perbuatan pidana di situ. Oke. Nah, untuk memastikan bahwa suatu perbuatan adalah termasuk perbuatan pidana, maka dilakukan dulu penyelidikan oleh polisi. Dari bukti-bukti dan sebagainya yang cukup, setelah bukti yang cukup, kemudian baru dilakukan penyidikan. Oke. Nah, di situ untuk membuktikan bahwa si seseorang itu melakukan perbuatan pidana atau tidak. Kalau ternyata memang semuanya bisa diyakinkan bahwa memang cukup terang bahwa orang itu adalah melakukan perbuatan pidana, maka bisa menjadi tersangka. Jadi untuk menentukan tersangka itu harus melalui dulu penyidikan. Penyelidikan lalu penyidikan. Oke, demikian tentang hukum pidana. Oke, tertarik? Oke, menarik ya? Menarik, ya. Ya, oke. Oke, berikutnya ya. Oke. Nah, tampil di situ tentang sanksi pidana. Satu contoh ya, satu contoh. Sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 dan ada juga di Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi saya ulangi lagi, sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ya di pasal 185 dan di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu di pasal 82. Nah, kita mulai dulu melihat apa yang di Undang-Undang 13, pasal 82. Oke ya. Nah, ini contoh sanksi pidana tentang perusahaan tidak memberikan hak cuti bagi perempuan hamil dan melahirkan bayinya. Terkenal dengan istilah cuti hamil dan melahirkan. Total 3 bulan. Nah, sebelum melahirkan 1,5 bulan dan setelah melahirkan 1,5 bulan. Begitu kan aturannya. Nah, itu diatur pada pasal 82 itu, yang di situ. Itu ya, seperti itu. Pada prakteknya, ada ya beberapa lah, tidak banyak ya. Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut, cuti hamil dan melahirkan hanya diberikan 2 bulan. Jadi 1 bulan sebelum melahirkan dan 1 bulan setelah melahirkan. Kalau ini kan namanya diskon, dipotong gitu. Nggak boleh dong. Ketentuan undang-undang tidak boleh dipotong itu. Itu melanggar dan itu satu perbuatan pidana. Pelanggaran seperti itu tidak diketahui pegawai pengawas. Nah, karena tidak diketahui pegawai pengawas ya aman-aman saja kan. Pelanggaran hukum pidana kalau tidak diketahui oleh polisi ya aman-aman saja, kecuali kalau dilaporkan ya. Juga pekerja perempuan yang bersangkutan menerima saja atas perlakuan perusahaan yang melanggar hukum itu. Nah, dalam kasus ini pada pasal 82 sanksi pidananya cukup serius, yaitu sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Ya, ini pidana penjara dan atau ini bisa dua-duanya, bisa pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Jadi bisa saja hanya dipidana atau bisa didenda atau bisa dua-duanya. Iya, begitulah bahasa hukumnya seperti itu. Oke, inilah tentang contoh. Nah, jadi kalau dilihat itu tadi ya di screen bahwa tentang pelanggarannya itu di pasal 82 Undang-Undang 13 tahun 2003. Tapi kemudian kalau melihat ke sebelah kiri di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, maka di sini muncul bahwa pasal 82 itu juga merupakan salah satu pasal yang diancam eh, dengan sanksi pidana apabila melanggar ya. Nah, ini. Jadi yang satu adalah mengatur tentang materinya, satu lagi adalah tentang apa dasar hukum ya, kenapa dipidana dan sebagainya. Baik, ya. Oke, itulah sanksi pidana. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, berikutnya, tadi sudah sanksi pidana ya. Sekarang adalah sanksi administratif. Ada dua macam kan ya. Di dalam Undang-Undang Ketenagaan itu ada dua macam. Sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana tadi barusan contohnya. Nah, sekarang sanksi administratif. Sanksi administratif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 190. Ya. Nah, ayat 1 menyebutkan tentang pasal-pasal mana ya apa yang dilanggar itu akan dikenakan sanksi administratif. Nah, catatan di bawah sekali ya, paling bawah itu ya, ya di luar kotak itu, sanksi administratif dikenakan oleh instansi ketenagakerjaan. Kalau sanksi pidana tadi yang menjatuhkan pidana itu ya pengadilan negeri, pengadilan pidana. Tapi kalau sanksi administratif yang menjatuhkan sanksinya itu adalah instansi ketenagakerjaan yang terkait. Hingga saat ini, sekarang ini kan Maret ya, Maret 2024 ya. Peraturan pemerintah yang mengatur sanksi administratif belum terbit, belum ada. Jadi sejak Undang-Undang 6 tahun 2023 itu diundangkan bulan Maret, sudah setahun kan, belum terbit ini peraturan pemerintah yang memuat tata cara bagaimana menjatuhkan sanksi administratif. Ya nggak bisa dijatuhi sanksi administratif karena belum ada pedoman tata cara pelaksanaannya. Ya cuman cukup tahu aja di pasal 190 ayat 1 adalah pasal-pasal yang diancam dengan sanksi administratif. Itu. Berarti belum ada sanksi administratif yang dapat dikenakan. Oh, sampai kapan ini? Wah, 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 wah. Ini bagaimana negara kita ini ya. Negara kita yang kita cintai. Oke, oke. Nah, contoh populer adalah misalnya hak pekerja atas THR. Sebentar lagi THR kan? Sebentar lagi. Oke. Perusahaan yang tidak memberikan THR atau memberi THR setelah Idul Fitri terkena sanksi administratif. Ya, ya. Jadi bukan sanksi pidana penjara, sanksi administratif. Tetapi hingga saat ini penerapan sanksi administratif sulit, tidak bisa dilakukan karena PP atau peraturan pemerintah yang membuat sanksi administratif belum terbit hingga saat sekarang ini. Oke, oke. Kita lanjut. Tampil di situ adalah tentang pasal 176, pasal 180, Undang-Undang 13 tahun 2003 yang menegaskan tentang pengawas ketenagakerjaan. Ya. Nah, di sebelah kanan bawah itu untuk menentukan siapa yang melakukan pengawasan ketenagakerjaan, yang melakukan ya sebagai pengawas ketenagakerjaan ya. Nah, persyaratan penunjukan hak dan kewajiban serta wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke, pegawai pengawas harus mempunyai kemampuan yang baik ya, punya kompetensi, punya kemampuan ya, ya dilatih, ada trainingnya begitu. Pegawai pengawas harus independen, harus netral, tidak memihak dong. Sebagai penegak hukum begitu harus netral kan, independen ya. Oke, dapat dipercaya kejujurannya. Pegawai pengawas ketenagakerjaan kurang lebih mirip layaknya seperti polisi dalam menegakkan hukum atas pelanggaran yang mungkin atau dapat terjadi dalam kegiatan ketenagakerjaan. Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Oke, oke. Kemudian tampil di screen adalah peraturan presiden. Nah, ini peraturan pelaksanaan dari pegawai pengawas ya. Oke. Ini peraturan presiden nomor 21 tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan. Nah, oke. Jadi sesuai dengan nama dan istilahnya, pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Kegiatan dalam hubungan kerja yang banyak bertumpu atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri ketenagakerjaan, itu sangat rawan kesalahan atau pelanggaran, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Dengan demikian, pemeriksaan inspeksi oleh pegawai pengawas secara periodik sangat perlu. Nah, kalau tidak diperiksa ya nggak ketahuan kan. Dan perusahaan tahu juga, paling nggak diperiksa kok. Suatu contoh misalnya, ketentuan undang-undang mengatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan. Wajib ya, wajib. Dan kalau tidak membuat peraturan perusahaan, dendanya antara 5 juta sampai 50 juta. Pidana denda ya. Oke. Nah ini kalau pegawai pengawas, nggak pernah ada pegawai pengawas yang datang di perusahaan, ya aman-aman saja kan. Perusahaan dia tahu, ini sudah perusahaan sudah
berumur 4 tahun, nggak ada pegawai pengawas yang datang ke sini. Oke. Nah, tentang hal ini akan saya bahas kemudian nanti ya dalam video-video berikutnya tentang kenapa pada prakteknya pegawai pengawas nggak ada, nggak muncul di perusahaan. Itu nyata loh. Ya, Anda bisa cek lah apa kapan pegawai pengawas datang ke perusahaan tempat Anda bekerja, coba. Iya kan? Oke. Mungkin pernah ya, tapi kebanyakan enggak sih, jujur saja. Oke. Dalam keadaan terpaksa bisa saja pengusaha melakukan pelanggaran secara sengaja. Nah, misalnya salah sengaja melakukan pelanggaran dalam melaksanakan PKWT. PKWT itu ada aturannya loh, ya. PKWT ada aturannya. Job atau pekerjaan yang boleh dilakukan dengan perjanjian kerja tertentu itu adalah pekerjaan yang sifatnya sementara. Tapi ini jabatannya adalah pegawai baru ya, yang baru direkrut. Misalnya dia katakanlah manajer IT, manajer loh ya, IT. Ya. Nah, lazimnya kan perusahaan ingin mengetahui orang ini mampu apa tidak, ya kan? Nah, undang-undang sudah mengatur adanya masa percobaan 3 bulan. Kenapa 3 bulan? 3 bulan itu bagi untuk suatu pekerjaan yang sifatnya eh, permanen. Pekerjaan yang permanen artinya bisa sampai usia pensiun gitu ya. Nah, tapi 3 bulan tidak cukup. Nah, ini mulai nabrak nih perusahaan. Lalu perusahaan menggunakan PKWT. Padahal PKWT itu hanya boleh untuk pekerjaan yang sifatnya sementara. Nah, ini manajer IT kan bukan pekerjaan sementara, tapi di PKWT kan. Karena dengan PKWT maka perusahaan bisa menempatkan dia katakanlah sama 1 tahun. Melihat kemampuannya dalam 1 tahun. Mampu apa tidak menjadi manajer IT. Wah, ini banyak terjadi di perusahaan di Indonesia ya untuk diketahui. Yang saya sampaikan itu banyak terjadi. Oke. Nah, di sini masih tentang tata cara pengawasan ketersediaan ya. Oke. Di sini adalah peraturan menteri, tadi peraturan presiden ya, sekarang peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan. Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan harus ditaati, dilaksanakan oleh pekerja. Pegawai pengawas ketenagakerjaan menjaga agar semua ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan dilaksanakan sebagaimana mestinya kan begitu. Sulit untuk dibayangkan bila dalam pelaksanaan hubungan kerja peraturan perundangan yang mengatur tentang hubungan kerja dilanggar dengan seenaknya saja oleh perusahaan. Geleng-geleng kepala ini begini kan. Oke. Nah, oke. Nah, ini masih peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya. Di sini tadi disebut-sebut di awal adalah tentang penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Jadi pegawai ketenagakerjaan itu sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan itu bisa juga bertugas atau memerankan sebagai PPNS. Tentu ada pelatihan-pelatihan, ada pembelajaran karena ini sangat standar ya tentang hukum pidana ini kan, ya, penyidikan itu. Jadi ini ada pelatihan dan dia dan dapat sertifikat, maka dia bisa menjadi PPNS. Jadi pegawai pengawas bisa menjadi PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Pegawai pengawas ketenagakerjaan ada yang berfungsi sebagai PPNS, penyidik pegawai negeri sipil ya. Oke. Pegawai pengawas tersebut bila ada dugaan terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja, maka pegawai pengawas berwenang untuk melakukan penyidikan, bukan penyelidikan. Penyelidikan dulu, lalu baru penyidikan. Yaitu melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang ada dari hasil penyelidikan, apakah bukti-bukti yang ada sudah cukup terang untuk menyatakan pengusaha sebagai tersangka. Oke, sampai di situ ya tugas PPNS ini. Dalam melakukan penyidikan, PPNS akan bekerjasama dengan polisi tentu ya, oke, dalam menetapkan pengusaha yang diduga kuat melakukan perbuatan pidana. Pada ujungnya, maka kalau memang semua bukti-bukti terang itu cukup kuat dan sebagainya, ya dalam penyidikan itu akan diketemukan hal itu ya, dia harus menjawab sejumlah pertanyaan. Nah dari pertanyaan itu bisa disimpulkan oleh penyidik bahwa dia itu melakukan perbuatan pidana atau tidak. Ini masih belum 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 tentu, masih dugaan. Tapi di sini sudah bisa dinyatakan sebagai tersangka. Ya. Jadi tersangka dulu, kemudian berkas yang dibuat oleh PPNS, kemudian diperkuat oleh polisi, ya, kemudian berkas itu diserahkan ke kejaksaan untuk diperiksa lagi, karena dari kejaksaan akan diserahkan berkas itu ke pengadilan. Jadi harus lengkap dan sebagainya, karena ini akan digelar di pengadilan. Nah, kalau kemudian kejaksaan sudah merasa lengkap, istilahnya P21 ya, dalam istilahnya P21, sudah P21,
maka oleh kejaksaan berkas itu diserahkan ke pengadilan untuk diadili di pengadilan berdasarkan berkas yang dibuat oleh kejaksaan. Ya, ya. Wow, oke ya. Jadi sudah lumayan nih belajar tentang hukum pidana ya. Sudah belajar tentang penyelidikan, sudah belajar tentang penyidikan, sudah belajar tentang KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, KUH, KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga sudah mengenal apa itu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi beda ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, oke. Nah, itulah tentang sedikit ya, panitia sudah ada gambaran lah seperti apa. Baik, selanjutnya adalah sampai di sini ya. Kita selesai. Nanti akan dilanjutkan dengan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Silakan share, bagikan video ini ke atasan atau bawahan Anda di kantor ya, oke. Atau teman-teman Anda yang kiranya memerlukan tentang materi ini ya, bagi-bagi, berbagi pengetahuan, itu baik-baik saja. Oke, baik, sampai di sini, sampai ketemu lagi di sesi berikut yang tidak kalah serunya. Oke, oke, tetap sehat, tetap rajin bekerja, oke, dan tetap semangat. Oke, sampai di sini.